kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini, karena kami dapat boleh menikmati berkat lewat kehadiran campur tangan Tuhan yang selalu nyata berlaku bagi kehidupan kami, memungkinkan kami ada pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan masuk dalam acara webinar kami sepanjang hari ini, dan kami mohon supaya Tuhan Engkau turut campur tangan, memberkati bagi kami semua hamba-Mu untuk mengikuti acara ini dengan baik, dan kami berkat daripada Bapa lewat webinar yang akan kami dengarkan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Susilo yang sebagai narasumber kami. Tuhan berkati dapat kiranya boleh menyampaikan materi, dan kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Janahar. Sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Nael untuk bisa meneruskan acara kita sampai dengan selesainya. Persilakan. Terima kasih Ibu Pendeta Justin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita akan memulai webinar kita di kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk bisa kita perhatikan bersama. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua di dalam webinar ini. Dan yang berikutnya, ada beberapa hal penting yang bisa kita perhatikan dalam webinar ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan tepat waktu datang di dalam webinar kita. Yang kedua, mohon Bapak Ibu bisa selalu mematikan mikrofon Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kegiatan webinar kita ini berjalan dengan baik. Yang ketiga, mari kita mengikuti setiap sesi webinar ini dengan penuh antusias dan semangat ya Bapak Ibu ya. Dan selain itu juga diharapkan kita semua tidak berkomentar di kolom chat yang tersedia di dalam fasilitas Zoom ini, karena nanti akan ada khusus dua sesi jawab yang kami siap. Bapak bisa bertanya apa saja terkait menjelang siang ini. Dan khususnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menggunakan gadget berupa handphone, mungkin bisa mengaktifkan mode senyap atau silent, juga getar di smartphone Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya webinar kita berjalan dengan baik. Dan yang paling penting, silakan mempersiapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa belajar bersama tentang tema Akulah Kebangkitan dan Hidup. Dan ini adalah susunan acara dari kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Tadi sudah ada pembukaan, selamat datang, juga ada pujian, juga doa, dan sekarang kita masuk di bagian beberapa informasi. Setelah ini kita akan masuk di dalam presentasi materi webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Daud Susilo, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Presentasi akan berlangsung 45 menit, lalu ada sesi tanya jawab 1 sekitar 20 menit. Lalu kita akan ada istirahat sejenak 5 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kedua 20 menit. Dan nanti selanjutnya akan ada ucapan terima kasih dari Ibu Ketua MPD 4, yaitu Ibu Pendeta Efrat Sambira, juga doa penutup. Dan terakhir, mohon Bapak Ibu tetap bersabar, kita akan tutup rangkaian kegiatan kita dengan foto bersama. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dan berikut ini adalah CV singkat tentang narasumber kita di kesempatan webinar pagi hari ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Daud Susilo, PhD. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBT Kristus Pelepas di Kota Malang, dan saat ini beliau juga adalah Ketua 1
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan di Majelis Pimpinan Pusat atau MPP Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Dan di samping pelayanan dalam lingkup GBT yang sudah saya sebutkan di atas tadi, setelah purna tugas sebagai koordinator penerjemah Asia Pasifik, Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies, saat ini beliau sebagai Honorary Global Translation Advisor dan menjadi narasumber bagi tim penyiapan Alkitab edisi Vietnam. Dan saat ini saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Daud Hadi Susilo untuk mempresentasikan materi webinar pada kesempatan. Baik, Shalom Ibu-ibu, Bapak yang saya kasihi. Selamat Paskah. Memang ini suatu kesempatan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Efrat Sambira sebagai Ketua MPD 4 dengan jajarannya, dan khususnya juga kepada Pendeta Muda Nael yang menjadi MC pada acara hari ini. Saya menyapa semua hamba-hamba Tuhan di GPT di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, dan mereka lain dari GPT-GPT lain yang bergabung, bahkan hamba-hamba Tuhan dan warga Kristiani yang bergabung. Dan saya secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Bapak Henoch Sutopo sebagai ketum, dan juga Bapak Ed dan Pak Yok yang bersedia bersama-sama bergabung. Ya, juga saya melihat ada Pak Boas dan yang lain-lain, saya tidak bisa menyebut semuanya. Pak Roy pun hadir, saya sampaikan selamat Paskah. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah tidak terlalu terlambat? Paskah kan tanggal 17 April. Tetapi bagi teman-teman kita, umat Kristiani yang menjadi bagian dari denominasi Kristen Ortodoks, Paskah itu baru mereka rayakan tanggal 24 April. Jadi sebenarnya baru minggu yang lalu, ya. Jadi kita masih relevan, dan tentunya kita bersama-sama saat ini menyadari bahwa saudara-saudari kita di tanah air yang menyelesaikan puasa, mereka juga sedang merayakan Idul Fitri. Jadi kita melihat bahwa ini kesempatan secara nasional di mana kita merayakan hal-hal yang rohani bersama-sama. Nah, sesuai dengan tema untuk Paskah tahun 2022, maka tema yang diminta oleh MPD 4 untuk saya sampaikan adalah tema Akulah Kebangkitan Hidup dari Yohanes 11 ayat 25. Nah, bagi mereka yang membaca ini dengan kritis, tentunya bertanya, teks ini diangkat dalam konteks di mana Lazarus yang telah meninggal dunia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri? Nah, inilah yang akan kita bahas, dan kita akan melihatnya dalam konteks Injil Yohanes atau Injil keempat. Kita melihat dalam Perjanjian Baru ada Injil Matius, Markus, dan Lukas, yang memang itu para masing-masing mempunyai unikan dan kekhasannya. Yohanes sebagai Injil keempat tidak digolong di sinoptik karena kekhasan yang lain daripada lain. Nah, untuk melihat tema Akulah Kebangkitan dan Hidup, kita harus melihat konteks yang lebih luas. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1, 12 ayat 11, ini adalah 3 bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup," itu adalah bagian dari Lazarus dibangkitkan. Perikopnya dari pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Dan itu langsung menjadi sesuatu yang khas di Yohanes, dihubungkan dengan perikop selanjutnya, yaitu ayat 45 sampai dengan 54, di mana keputusan membunuh Yesus oleh para pemuka agama Yahudi itu ada hubungannya dengan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, ini perspektif yang kita tidak dapat di dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Ini khas Yohanes. Dan yang menarik lagi, masih dihubungkan dengan pasal 11 ayat 55 sampai dengan 12 ayat 11, di mana dikisahkan Yesus diurapi di Betania. Nah, ini menarik, karena di Betania itulah di tempat Lazarus, Maria, dan Marta, itu kota di mana Lazarus dibangkitkan. Dan Yesus diurapi di Betania, ini menjadi 3 bagian bersama. Dengan ini saya akan ambil dari pembacaan Alkitab yang dalam bentuk video, ya. Jadi saya akan teman Tiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke kampung itu. Ia masih berada di tempat menjumpai dia. Ketika orang sama itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, di sini kita melihat konteksnya. Nah, ini pentingnya kita melihat satu ayat di dalam konteks. Nah, saya akan menjelaskan, namun saya akan memulai dengan beberapa hal yang menarik mengenai Yohanes pasal 11 ini. Karena di dalam Yohanes pasal 11 ini, ayat 35 adalah ayat yang terpendek di seluruh Alkitab. Di dalam bahasa Yunani hanya ada 3 kata, edakusen ho Yesus. Dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan 3 kata juga, maka menangislah Yesus. Dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan lalu Yesus menangis. Nah, dalam bahasa Malaysia hanya dengan 2 kata, Yesus menangis. Dan itu sama dengan beberapa bahasa Inggris, seperti di Revised Standard Version, New International Version, New English Translation, dan Good News Bible. Dalam bahasa Inggris, 2 kata, Jesus wept. Nah, selain yang menarik ini, sekarang kita melihat mengenai isinya. Selanjutnya kita melihat mengenai kota Betania. Di dalam Injil keempat, tadi di bagian awal sudah disebut bahwa ini terjadi di kota Betania. Nah, di dalam Yohanes disebut kota Betania itu beberapa kali. Nah, saya akan membuat ini lebih menarik dengan memberikan satu kuis. Di mana letak Betania? Ya, boleh memilih di barat Sungai Yordan atau di timur Sungai Yordan. Ya, andai kata Bapak Ibu bisa menjawab, kita akan melihat berapa orang yang memilih A, beberapa orang yang memilih B. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa sebenarnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru ternyata ada 2 kota Betania. Yang pertama adalah di dalam pasal 1 ayat 28, dan nanti itu disebut lagi di dalam pasal 10 ayat 40, yaitu ada satu kota Betania di mana Yohanes Pembaptis membaptis orang. Nah, saya bacakan, hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Berarti ini letaknya di timur Sungai Yordan. Ya, Yesus kembali ke seberang Sungai Yordan, ya, jelas ya, menyeberang Sungai Yordan di tempat Yohanes dahulu membaptis, lalu tinggal di sana. Nah, selanjutnya kita melihat ada juga Betania yang berikutnya, yaitu Betania yang kita baca di dalam pasal 11 ayat 1 dan 18. Dan pasal 12 ayat 1 dan 9. Ini yang di sebelah barat. Seorang yang bernama Lazarus tinggal di Betania bersama-sama dengan saudaranya Maria dan Marta. Di dalam ayat 18 disebut Betania dekat Yerusalem. Nah, Yerusalem itu ada di barat Sungai Yordan, kira-kira 3 km jauhnya. Di dalam pasal 12 kita melihat sekarang bahwa 6 hari sebelum hari raya Paskah, Yesus pergi ke Betania, disebut. Di tempat itu tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkan olehnya dari mati. Jadi kalau pasal 11 dibangkitkan, ini terjadi di dalam pasal 12 setelah dibangkitkan. Nah, di dalam terjemahan baru TB ayat 12, pasal 12 ayat 9, maksud saya, dalam 12 ayat 9 hanya disebut bahwa Yesus ada di sana. Nah, di sana itu di mana? Nah, bahasa Indonesia masa kini memperjelas dengan banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Jadi mereka pergi ke sana. Mereka pergi bukan saja karena Yesus, tetapi juga karena mereka mau melihat Lazarus yang sudah dibangkitkan dari mati olehnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kalau kita mempunyai kamus Alkitab,
ini adalah kesempatan kita mempelajari bahwa Betania ini bukan seolah-olah satu nama, satu tempat. Ternyata kamus Alkitab yang baik menunjukkan yang satu lokasi di dekat Yerusalem, itu Betania di mana Lazarus dibangkitkan, sedangkan yang di seberang sungai Yordan, ya, itu yang memanjang dari Danau Galilea turun ke Laut Mati, itu sungai Yordan, di sebelah timurnya yang sekarang di negara Yordan, di negara Yordania, itulah tempat Yohanes Membaptis. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam dunia modern juga ini mempunyai nama yang berbeda. Jadi kalau dalam perjanjian baru, dua-duanya disebut Betania, yang satu di lereng tenggara Bukit Zaitun, sekarang namanya dalam bahasa Arab adalah Al-Ezaria. Nah, Ezaria itu menarik sekali karena sebenarnya nama Lazarus itu adalah bentuk bahasa Yunani. Bentuk bahasa Ibraninya adalah Eleazar, yang maknanya Tuhan menolong. Nah, dari bahasa Ibrani Eleazar, kita melihat bahwa bahasa Arab yang memang saudara, El-Ezaria, itu mereka mengatakan ini kota Lazarus. Jadi nama sekarang, nama modernnya Betania yang di lereng Bukit Zaitun adalah El-Ezaria. Nah, kalau kita melihat dalam peta selanjutnya, ini menunjukkan Betania yang di dekat Yerusalem, yang di seberang barat sungai Yordan. Nah, itulah sebabnya Ibu Bapak, kalau kita melihat nama tempat, nama ini sangat menolong. Dan lokasinya sekarang, ini peta modern, Betani ini, ya, yang disebut El-Ezaria, itu berada di kawasan teritori Palestina, ya. Nah, yang kedua, kita melihat sekarang Betania yang di seberang sungai Yordan. Itu nama bahasa Arabnya yang sekarang adalah Al-Maktas. Ini di utara Laut Mati dan di timur Yeriko. Dan disinilah kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 40, Yesus kembali ke seberang sungai Yordan di tempat Yohanes dahulu membaptis, lalu tinggal di sana. Nah, Al-Maktas ini di dalam peta modern kita melihat ada yang meletakkan di atas, tetapi juga ada peta yang meletakkan peta berikutnya di dekat dengan kota Yeriko. Nah, ini sekarang di negara yang disebut Yordania. Nah, mengapa? Karena memang para ahli pun tidak dapat memastikan dengan tepat di mana lokasi Yohanes Pembaptis, tetapi yang jelas itu bukan di barat, tetapi di timur Sungai Yordan. Nah, karena konflik politik, maka di Israel sekarang kalau kita mengadakan perjalanan rohani ke tanah Alkitab, pemerintah Israel membuat satu lokasi baru yang disebut dengan Yardenit. Nah, ini untuk para pilgrims, ya, musafir rohani, kalau datang diberikan tempat yang baru. Karena apa? Karena yang satu ini berada di negara yang lain, yaitu negara Yordania. Nah, itulah masukan yang akan menolong kita dapat memahami konteksnya. Nah, apa yang khas dalam Injil Yohanes? Ini yang boleh kita perhatikan. Dalam Injil Yohanes, Yesus membangkitkan Lazarus, dan kebangkitan Lazarus ini sebagai pemicu Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, ini berbeda dengan Injil Sinoptik. Dalam Matius, Markus, dan Lukas, yang menjadi pemicu Yesus dijatuhi hukuman mati oleh pemuka-pemuka agama, karena Yesus membersihkan bait suci. Dengan kata lain, kita tidak boleh mencampur adukkan
Karena sudut pandang teologi dari penulis Injil keempat memang berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas yang disebut Injil sinoptik. Itu yang menarik. Jadi, mengapa ini penting dan menjadi tema GPT Paskah tahun 2022? Karena waktu Yesus mengungkapkan, "Akulah kebangkitan dan hidup," ini justru menjadi pemicu Yesus dihukum mati oleh pemuka agama. Melanjutkan yang menarik, yang khas di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, Injil keempat, pengurapan Yesus oleh Maria ini menjadi antisipasi dua peristiwa. Yang pertama, ya, dalam 23 kita mengenal, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Itu minyak zaitun, ya, bukan minyak rambut, bukan minyak untuk goreng, ya, minyak zaitun. Minyak zaitun ini adalah cara untuk menghormati orang kalau disambut sebagai tamu yang terhormat. Biasanya dituangkan di kepala. Namun Maria menuangkan di kaki Yesus. Dan ini mengantisipasi di dalam Injil Yohanes juga bahwa sebelum Yesus nanti diserahkan, dihukum mati, disalibkan, dan bangkit, membasuh kaki murid-muridnya pada perjamuan terakhir. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria ini menjadi antisipasi apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, membasuh kaki murid-muridnya. Dan juga apa yang dilakukan oleh Maria ini menjadi juga antisipasi pada penguburan Yesus. Maka di dalam nanti pasal 20, waktu Maria datang ke kubur Yesus, gua tempat Yesus dikuburkan, dia membawa upacara untuk mengurapi tubuh Yesus. Kaitannya di dalam Injil Yohanes. Selanjutnya, kita melihat sekarang di dalam Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan 11. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Jadi mereka pergi ke sana. Mereka pergi bukan saja karena Yesus yang sudah dibangkitkan dari mati olehnya. Itu sebabnya, nah ini penting sekali, imam-imam kepala mau membunuh Lazarus juga. Jadi bukan hanya Yesus yang akan dihukum mati, tetapi mereka pun merencanakan ingin membunuh Lazarus. Karena apa? Karena ia, Lazarus, menyebabkan banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena kebangkitan Lazarus membuat banyak orang Yahudi pengikut imam-imam meninggalkan imam-imam dan sekarang percaya menjadi pengikut Yesus. Ya, dan perhatikan kata percaya ini sangat penting di dalam Yohanes. Selanjutnya, jadi di mana konteks yang menjadi tema GPT ini? Ya, tema Paskah GPT tahun 2022. Jadi Yesus tidak hanya mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dan itu sudah membuktikannya dengan mengalahkan maut dan dosa, membangkitkan dan menghidupkan kembali, ya, itu untuk Lazarus, ya. Tetapi nanti bagian kedua yang akan kita baca sebentar lagi, yaitu di dalam Yohanes 20, di mana kaitannya itu begitu erat sekali. Nah, coba bandingkan apa maknanya akulah kebangkitan dan hidup. Tadi di dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan akulah sumber hidup, memberi kehidupan, dan akulah yang membangkitkan orang dari kematian. Nanti ini ditantang. Apakah kalau dia membangkitkan Lazarus, dapatkah dia membangkitkan dirinya sendiri? Ya,
Nah, sekarang kita akan melihat sekali lagi apa yang kita baca di dalam kisah Paskah, yaitu di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Mari kita simak bersama-sama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Tuan yang mengambil dia kepada Tuhan supaya aku dapat ambil. Maria berkata berani kepada mereka, "Pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ibu Bapak, Saudara-saudari, sekarang kita melihat kaitan yang sangat erat antara pasal 11 dan pasal 20. Nah, dalam konteks Injil Yohanes, ada persamaan dan perbedaan antara Lazarus dan Yesus. Bukankah pada waktu kisah Lazarus, kita itu sudah mengantisipasi? Ada gua, tempat pemakaman, batu penutup, kain kafan, penutup muka, kain peluh. Nah, itu kalau kita melihat, ini bukan tidak disengaja. Ini untuk membantu kita melihat kaitan yang sangat erat antara kebangkitan Lazarus. Yesus mengatakan, "Akulah yang membangkitkan orang dari kematian dan memberi hidup," sekarang dilaksanakan pada dirinya sendiri. Lazarus dibangkitkan, Yesus bangkit.
Lazarus harus dibantu lepas dari kain kafan dan penutup muka, Yesus tanpa bantuan. Nah, Lazarus memang dibangkitkan, tetapi karena dibangkitkan dalam tubuh jasmani, nanti akan meninggal lagi. Tapi Yesus hidup selama-lamanya. Ya, nah itu bagian yang pertama yang perlu kita simak. Nah, karena itu membaca Alkitab itu penting melihat konteks. Nah, dalam konteks Alkitab yang lebih luas, sekarang kita diingatkan di mana kehidupan awal dimulai. Tentunya dari kitab Kejadian, dari Taman Eden. Nah, kita sekarang dibawa kemana? Ke Taman Paskah. Karena apa? Taman Eden karena manusia melanggar, manusia tidak patuh, akhirnya taman itu tinggal kenangan. Karena pelanggaran manusia, Hawa dan Adam, maka Taman Eden hanyalah kenangan saja. Manusia meninggal dunia, tetapi kehidupan yang baru dimulai di Taman Paskah. Karena kehidupan yang baru dimungkinkan karena Yesus Kristus sebagai Putra Allah telah melaksanakan misi untuk memberikan penyelamatan. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam konteks inilah kehidupan baru dimungkinkan, yaitu di Taman Paskah. Nah, selanjutnya kita melihat hal yang menarik sekali. Dan ini dicamkan. Ada 2 adegan dalam Paskah pertama, dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Ya, dimulai dengan Maria Magdalena pada hari yang pertama, dan ini sangat penting. Mengapa sekarang orang Kristiani beribadah pada hari pertama, bukan hari ke-7, ya, bukan lagi pada Sabat orang Yahudi, tetapi pada hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu, ya. Dan di sini kita melihat, walaupun dimulai dengan Maria Magdalena, tetapi adegan itu hanya baru pengantar saja. Di sini kita melihat bahwa adegan pertama adalah Petrus dan Yohanes. Nah, Yohanes tidak disebut namanya, tapi disebut dengan pengikut Yesus, murid Yesus yang dikasihi, murid yang lain. Nah, Petrus secara usia lebih senior, Yohanes lebih junior. Tetapi yang ditekankan di dalam Injil Yohanes adalah bahwa yang muda, yang tidak disebut namanya, yang sebenarnya adalah Yohanes, larinya lebih cepat sampai ke gua tempat makam Yesus. Petrus lari kemudian, dia yang masuk dahulu, tetapi reaksi Petrus tidak dicatat di dalam Injil Yohanes. Yang dicatat justru adalah yang muda. Yang muda melihat kubur yang kosong, lalu dikatakan dia percaya. Jadi murid yang dikasihi melihat kubur yang kosong dan percaya. Dan ini adalah penekanan Injil Yohanes. Inti iman, apakah kita percaya Yesus mengalahkan maut walaupun tanpa bukti yang lain? Ya, saya masih ingat waktu saya masih muda sering mendengar khotbah-khotbah dari pendahulu kita yang mengatakan Petrus itu adalah hamba Tuhan yang senior, yang sudah berpengalaman. Karena itu walaupun larinya tidak cepat, dia yang masuk dahulu. Yang muda masih ragu-ragu. Namun itu bukan penekanan Yohanes. Penekanan Yohanes justru di dalam Injil ini bagaimana orang beriman tanpa melihat. Walaupun tanpa bukti, dapatkah kita percaya? Ya, Petrus dikatakan masuk tapi tidak ada reaksi. Yohanes melihat kubur kosong, dia percaya. Itulah yang penting di dalam Injil keempat. Nah, sekarang kita melihat selanjutnya. Maria Magdalena adalah adegan yang kedua. Mengapa tadi penting kita menekankan bahwa percaya tanpa melihat itu penting? Karena Maria Magdalena melihat, bahkan melihat sampai 2 kali, dia belum percaya. Coba, yang pertama, apa yang dilihatnya?
dalam kesedihan, dia melihat kubur yang kosong, yang dipikirkan siapa yang mencuri tubuh Yesus. Ya, perhatikan ini kontrasnya. Kontrasnya ini sangat penting. Lalu kita selanjutnya melihat dua malaikat datang. Dua malaikat menyapa, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bahkan Yesus juga menyapa, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi perhatikan, dua malaikat menemui Maria, Yesus yang bangkit menyapa, tetap Maria tidak dapat melihat. Bahkan dianggap penjaga taman. Ironis bukan? Bagi Yohanes, murid yang dikasihi, melihat kubur kosong langsung percaya. Maria sudah melihat dua malaikat, melihat Yesus masih belum tahu. Nah, di sini kita melihat sampai kapan Maria akhirnya baru menyadari bahwa yang menyapa adalah Yesus pada saat Maria dipanggil namanya. Yesus di dalam slide berikut mengatakan, "Maria." Dan Maria menjawab dengan istilah Rabuni yang artinya guru. Suaranya baru dikenal. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari teks yang ini? Ya, jadi kalau kita tadi melihat kaitannya dengan kebangkitan Lazarus, sekarang kebangkitan Yesus sendiri, dalam slide berikut, kita akan melihat sekarang bahwa ini menepati janji Tuhan Yesus semasa masih hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Kalian tak akan kutinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu." Jadi di dalam peristiwa Paskah, apa yang dijanjikan dalam Yohanes 14 ayat 18 sampai dengan 20, sekarang digenapi oleh Yesus sendiri. Yesus datang tidak meninggalkan Maria Magdalena sebagai yatim piatu. "Aku akan datang kembali kepadamu." Masih ada satu janji lagi dalam slide berikutnya. Dalam Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 22, saya bacakan ayat 22, "Begitu juga dengan kalian. Sekarang kalian bersusah hati, tetapi aku akan bertemu lagi dengan kalian, maka hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun dapat mengambil kegembiraan itu dari hatimu." Jadi perhatikan, dalam Yohanes, semua yang ditulis itu mempunyai tujuan yang khas. Apa yang dijanjikan semasa Yesus hidup, sekarang dipenuhi pada waktu kebangkitannya. Ya, nah, marilah sekarang kita melihat selanjutnya. Di sini kita melihat ada dua penekanan. Ya, penekanan Injil Yohanes itu kalau diringkas dengan bahasa yang lebih bahasa teologis adalah satu teologi, yaitu tentang Tuhan Allah, dan kristologi tentang Yesus Kristus. Ingat, di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, dalam yang disebut prolog, mukadimah, awal, dimulai dengan Allah Bapa dan dengan hubungan Yesus dengan Bapa. Pada mulanya adalah logos. Pada akal mulanya adalah kalam. Pada mulanya adalah firman. Dan firman Allah dan Yesus adalah satu. Dan tekanan ini kembali diulangi dalam ayat yang sering dikutip di dalam Yohanes, yaitu pasal 3 ayat 16, bahwa anugerah hidup dan kasih Allah, yaitu kita tidak akan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Jadi dari sini kita melihat tulisan dari Injil keempat, Injil Yohanes, itu berkaitan dari awal hingga akhir. Ya, nah sekarang marilah kita melihat apa pentingnya Paskah.
Nah, kalau kita melihat kuburan seperti Maria Magdalena, mana Yesus? Siapa yang mencuri? Kita seperti Yohanes yang muda, yang melihat langsung percaya, tidak perlu bukti. Bahkan orang seperti Maria Magdalena, kalau penuh dengan kemaskulan, penuh dengan penderitaan, tekanan batin, penuh dengan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga walaupun dua malaikat datang, Yesus sendiri menampakkan diri, dia tetap belum mengenal. Bukankah seringkali kita penuh dengan masalah, sehingga masalah itu membuat kita tertutup mata jasmani, bahkan lebih malang lagi tertutup mata rohani. Nah, sekarang kita melihat dalam slide selanjutnya, pentingnya Paskah. Nah, dalam 5 menit terakhir ini, saya akan meringkas ya. Ini memang kalau kita mempunyai waktu 2 jam, kita bisa menjelaskan lebih rinci, tetapi saya harus meringkas ini. Jadi, ringkasan pentingnya Paskah. Apa artinya akulah kebangkitan dan hidup? Akulah yang membangkitkan orang dari kematian dan memberi hidup. Itu bukan hanya pada hidup di muka bumi, hidup jasmani, ya, seperti Lazarus, tetapi hidup yang dimulai di Taman Eden yang sekarang tinggal kenangan, itu dimungkinkan satu hidup yang baru pada Taman Paskah. Itulah sebabnya kemungkinan baru untuk hidup sebagai anak-anak Allah itu terbuka bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Dan kabar terbaik bagi Maria Magdalena ini juga bagi murid Yesus. Jangan lupa nama kita dipanggil, ya. Dan ingat, ini yang penting kita perhatikan. Maria Magdalena setelah menyadari bahwa Yesus yang menyapanya, dia tidak berkata, Tuhan, tinggallah bersamaku selama-lamanya. Tidak. Bahkan Maria Magdalena menyadari itu dan dia memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Bukan hanya pada Petrus dan Yohanes, tetapi pada murid-murid lain. Bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, itulah misi kita. Kita menerima keselamatan bagi kita, keluarga kita, itu penting. Tetapi juga penting untuk membagikannya kepada yang lain. Nah, itulah sebabnya Paskah adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun. Satu slide lagi. Mengapa kita merayakan berita gembira bahwa Yesus hidup? Karena kehidupan baru ya yang hilang di Taman Eden. Kehidupan baru itu dimungkinkan dimulai di Taman Paskah. Tanpa Paskah tidak ada kemungkinan hidup baru. Kalau Yesus hanya berakhir di salib di Golgota, tidak ada kebangkitan, maka nyaris iman kita. Kita menjadi orang malang seperti kata Rasul Paulus. Namun karena ada kebangkitan, karena Yesus mengalahkan maut, dialah yang benar-benar menang. Karena Kristus hidup, maka kita juga mempunyai pengharapan untuk hidup. Mungkin kita berkata, kita memang masih hidup dalam tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini akan berakhir. Ada yang berakhir 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, bahkan 120 tahun. Tidak menjadi soal. Karena pada saat kita menerima Yesus sebagai Raja Penyelamat kita mendapat hidup yang sejati dan kekal mulai saat ini. Dan kalau masa kita tiba, hari bahagia kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dapat saya ringkaskan dalam tema
Paskah GPT tahun 2022 ini dan apa pentingnya Paskah bagi kita. Dan itulah yang menjadi landasan mengapa kita menyebarluaskan kabar sukacita itu. Bukan kita simpan untuk diri sendiri, tetapi kita menginjil, kita menyebarkan, kita melakukan tugas-tugas misi, kita menjangkau dengan berita baik. Karena masih banyak orang-orang yang mendengar langsung percaya, seperti Yohanes. Dia akan melihat karena kepedihan hati, dan itu yang membuat dorongan pada kita. Kalau kita mengabarkan Injil, kita menyebarkan kabar baik, tetapi belum saja orang berespon. Di sinilah kita melihat ada kalanya orang langsung percaya, tetapi ada kalanya juga memerlukan waktu. Dan ini yang akan menolong kita melihat bahwa tugas kita, bahwa kita harus belajar firman Tuhan. Belajar ini tidak pernah berhenti. Jangan menganggap membantu penerjemah-penerjemah Alkitab selama 37 tahun. Saya pun masih belum berhenti belajar. Ya, karena banyak sekali yang indah di dalam Alkitab. Karena itu ini sebagai undangan dan ajakan. Mari kita melihat hal-hal yang indah dalam Alkitab. Asal kita mau membaca dengan tekun. Baca yang lengkap, jangan hanya satu ayat demi ayat lepas. Jangan masukkan pikiran kita, tapi kita bertanya, mengapa? Mengapa disampaikan seperti ini? Apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya? Apa kaitannya dengan seluruh Injil? Apa kaitannya dengan seluruh Alkitab? Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam waktu 45 menit. Kiranya Tuhan memberkati dan kita boleh bertanya jawab. Ya, saya belum tentu dapat menjawab semuanya, tetapi apa yang kita dapat lakukan, kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih Pak Pendeta Daud Susilo, luar biasa mengingatkan kita tentang pentingnya untuk percaya ya. Dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab pertama, Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bisa mengklik chat di bawah, atau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa di bagian bawah itu ada yang namanya reaction. Dan begitu Bapak Ibu pencet, Bapak Ibu tinggal memilih yang namanya raise hand. Karena begitu Bapak Ibu pencet raise hand, Bapak Ibu akan langsung ada di layar monitor paling atas, dan kami panitia akan langsung tahu, dan kami akan memunculkan Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung, jika mau bertanya langsung atau dengan layanan chat. Baik, Pak Daud Susilo, ada pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Pendeta Suhendra Atmaja, yang ada dua pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, mengapa Lazarus setelah dibangkitkan tidak diceritakan lagi kehidupannya di dalam Injil? Ini yang pertama. Dan yang kedua, mengapa para murid beranggapan bahwa Yesus diambil orang? Silakan Pak Daud. Ya, baik. Terima kasih Pak Suhendra Atmaja. Pertanyaan pertama saya bacakan sekali lagi. Mengapa Lazarus telah dibangkitkan tidak diceritakan lagi kehidupannya dalam Injil? Ya, kalau secara berseloroh saya katakan saya bukan Yohanes, jadi saya nggak bisa menjawab. Namun di dalam Alkitab mengatakan bahwa tidak semua dapat dimasukkan dalam Alkitab. Kalau seluruhnya dimasukkan dalam Alkitab, seluruh tinta di dunia walaupun itu sebanyak air samudra tidak cukup untuk mencatat. Ya, namun yang disampaikan dalam Alkitab itulah yang penting untuk iman kita dan untuk apa yang kita amalkan dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi kalau tidak dicantumkan itu bukan berarti tidak penting, tetapi tidak lagi menjadi fokus dari Injil. Ya, jadi kita juga banyak orang bertanya, misalkan pertanyaan yang klasik adalah
Mengapa sejak Yesus lahir sampai melayani itu seolah-olah di dalam Injil tidak ada yang menceritakan. Ya, hanya pergi ke bait suci pada usia 12 tahun, setelah itu kosong lagi. Sehingga banyak buku-buku lain ya yang disebut pseudepigrafa mencantumkan. Nah, tapi ini sebenarnya lebih pada rekoleksi orang atau cenderung juga spekulasi. Nah, jadi dengan kata lain kalau tidak dicantumkan memang bukan menjadi fokus apa yang mau diajarkan, tetapi yang ada itu cukup untuk kita mengamalkan iman kita dan melaksanakannya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini menarik pertanyaan ini, mengapa para murid beranggapan bahwa Yesus diambil orang? Ya, seandainya kata kita suatu hari dapat bertemu dengan Maria Magdalena, lalu kita bertanya, kita interview dia ya, nah, kenapa kok Anda beranggapan Yesus diambil orang? Saya pikir ini adalah sesuatu yang kalau kita bernalar ya, kita melihat Injil ini adalah reaksi yang wajar. Kalau sesuatu yang kita tahu yakin Yesus dimasukkan di dalam gua, bahkan gua ini ditutup dengan batu, bahkan pada waktu Maria pergi berkata, siapa yang membantu nanti? Saya nggak sanggup membuka sendiri. Nah, pada waktu hadir lalu dikatakan kosong sudah terbuka, apalagi konklusinya. Saya pikir ini menunjukkan bahwa ini reaksi yang sangat manusiawi. Ya, dan reaksi ini sangat logis lah. Kalau orang melihat sesuatu yang ada tiba-tiba tidak ada, tentu dicuri. Atau apa yang terjadi? Nah, jadi saya mengatakan bahwa ini yang dicatat di dalam Injil, kita tidak bisa berspekulasi, tetapi yang jelas ini menunjukkan yang penting oleh Yohanes adalah kontrasnya. Kontrasnya antara Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes melihat fakta yang sama, kubur yang kosong, ada kain kafan dan kain pembungkus pembalut muka. Tetapi reaksi yang satu diam, kita tidak tahu apa reaksinya karena Injil Yohanes tidak mencatat. Tapi Yohanes yang muda langsung dikatakan dia percaya. Dan ingat kata percaya ini kata kunci di dalam Injil Yohanes. Ya. Nah, apa yang menjadi reaksi dari Maria itu menunjukkan bahwa kalau kita dalam hidup beriman itu seperti itu wajar ya, itu manusia tidak disalahkan. Namun kita sadarkan jangan kita Maria hanya berkonklusi sendiri, memikirkan apa yang secara manusia logis, ya sehingga apa? Dua malaikat datang, Yesus datang, dia tetap pada kedukaannya, kepada kesedihannya, begitu rupa sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran rohani yang sudah datang kepadanya, menyapanya. Dan ini saya kira sangat relevan ya, karena kita baru di 2 tahun ini kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Banyak orang itu sudah begitu kalut, dan itu manusiawi. Kita tidak perlu menyalahkan anggota kita kalau kalut. Karena saya tahu ada hamba Tuhan juga yang kalut. Bagaimana 2 tahun kok seperti ini? Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Paskah menyapa kita. Paskah menyapa kita, kebangkitan Yesus menyapa kita. Tetapi kalau kita hanya memikirkan kekalutan, kita bisa kehilangan fokus. Ya, jadi itu saya kira jawaban saya untuk Pak Yo ya. Oke. Terima kasih Pak Dot untuk jawabannya. Bagaimana Pak Suhendrat Maja? Terima kasih sudah ya. Memang ya saya pengen tahu aja. Terima kasih. Berkati Pak. Baik, berikutnya ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita dari Sanda Tiokta. Ada 2 pertanyaan juga Pak Daud. Yang pertama, mengapa justru Maria Magdalena yang pergi ke kubur? Lalu ditanya lagi, memang kemana para murid-murid Tuhan Yesus yang lain begitu ya? Dan yang kedua, apakah para murid-murid sudah kurang peduli? Nah, ini mungkin terkait pertanyaan yang sebelumnya. Ya.
Nah, pertanyaan ini sangat baik sekali ya. Saya senang pada orang-orang yang berpikiran kritis saat membaca firman Tuhan ya. Nah, mengapa tadi saya menyampaikan dalam bentuk video? Ini sebenarnya menyadarkan kita. Seringkali orang itu bosan kalau membaca teks. Kebiasaan beberapa pendeta hanya baca satu ayat, tutup lagi. Di gereja saja tidak baca. Nanti kalau jadi dengan kata lain, ini adalah pertanyaan yang bagi saya sangat bagus. Mengapa justru Maria Magdalena yang pergi ke kubur? Kemana para murid Jawa? Murid-murid yang lain ini penuh kedukaan, masgul, dan bahkan tidak mengerti. Bukankah tadi Yohanes juga mengatakan begitu? Ya, tidak mengerti apa paham ada orang Yahudi ya, dan juga penuh dengan kedukaan, dan ini reaksi yang sangat manusiawi ya. Kalau orang sudah sedih, takut, masgul, duka, seringkali akhirnya tertidur. Nah, mengapa Maria Magdalena yang pergi ke kubur? Ini sebenarnya adalah hal yang kalau kita punya satu sesi lagi, saya akan membahas mengapa ini sangat penting. Bahkan ini penting sekali. Nah, ini pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaan kuis. Kalau menurut Injil Yohanes, tadi berapa ibu yang datang ke kubur Yesus? Satu kan ya, Maria Magdalena. Namun kalau kita membaca Injil Markus, ya ibu. Dan ini yang saya katakan, jangan dicampur adukkan. Guru sekolah minggu ini yang paling bingung kalau ada dua fakta yang berbeda. Lalu mau dicampur adukkan, tidak cocok. Tidak boleh. Karena masing-masing penginjil mempunyai fokus pengajaran yang sangat penting yang harus dihormati dan tidak boleh dicampur adukkan. Keliru itu kalau membaca Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Tetapi kalau membaca Matius dikatakan Yesus naik 2 keledai. Dan itu kalau membaca teks asli bukan salah terjemahannya, memang 2, induk dan anak keledai. Nah, ini jangan dicampur adukkan. Kalau kita belum mengerti, berarti kita harus baca lagi, belajar lagi. Nah, kembali pada pertanyaan ini sangat menarik. Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Dan ini kalau kita memahami sejarah konteks historisnya, ini sangat penting. Karena di zaman Tuhan Yesus, pada waktu itu adalah zaman yang itu dahulu. Telah memulai sesuatu yang revolusioner, karena pengikutnya bukan hanya laki-laki, tetapi ada pengikut-pengikut perempuan. Dan justru yang datang pertama adalah seorang perempuan. Jadi, Ibu Sandra ya, saya duga yang bertanya ini seorang ibu kan ya, betul ya? Ini Sandra atau Sandra? Sorry. Sandra. Tiok. Ya. Ibu atau bapak? Oke. Ya, dianggap nomor 2 oleh Yesus diberikan kelas 1. Bahkan dia ialah yang pertama kali menerima
berita langsung bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, jadi ini topik yang bagus sekali. Kalau ada satu sesi, saya bisa panjang lebar menjelaskan. Ya, tapi untuk kali ini saya pikir cukup di sana bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengangkat, tetapi diberikan fokus, diberikan kedudukan yang luar biasa. Ya, dan dialah yang menjadi siapa? Menjadi misionaris pertama kepada murid-murid yang lain. Nah, ini jangan lupa ini, ya. Yesus yang bangkit memberitahu Maria, Maria langsung memberitahu pada pengikut-pengikut yang lain. Maka tadi dalam video ditunjukkan Maria membangunkan semua yang tidur, ya. Nah, mengapa bukan murid-murid yang lain? Apakah mereka tidak peduli? Memang kita tidak tahu, tapi yang jelas di sini Maria mendapatkan tempat kehormatan di dalam Injil Yohanes. Begitu ya, Ibu Sanda, cukupkah? Terima kasih Pak Daud. Ya, Bagaimana? terima kasih dan memberkati. Terima kasih Bu Sanda, memberkati. Mengingatkan Pak Daud dan juga kita semua, kita masih ada 5 menit di sesi tanya jawab yang pertama. Silakan Bapak Ibu bisa menchat atau bisa juga japri ke kami. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi tanya jawab yang kedua. Tetapi ini ada satu pertanyaan dulu sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab yang pertama, Pak Daud. Dari Ibu Teresia Bonggadika. Shalom, izin bertanya tentang kebangkitan banyak orang kudus dalam Injil Matius 27 ayat 52 sampai 53 saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Nah, saya juga minta izin sekarang karena kita membahas Injil Yohanes. Ya, kalau kita mau membahas Injil Matius, saya bisa menjawab ringkas saja. Namun ini fokus yang ditekankan oleh Matius berbeda memang. Ya, jadi di dalam Matius kita melihat bahwa Injil sinoptik ini mempunyai tekanan pelajaran yang berbeda dengan Yohanes. Maka kalau kita mau memahami lebih dalam, ya, kita harus melihat dalam konteks Matius bagaimana. Karena begini, Matius ini berbeda dengan Lukas juga. Matius ini melihat Yesus sebagai Musa yang baru. Karena apa? Karena yang menerima Injil Matius ini adalah pengikut Yesus, tetapi latar belakang mereka adalah orang Yahudi. Jadi mereka yang mengenal kitab Musa dengan Taurat, ya. Dengan kata lain, kalau Yesus itu memberikan khotbah di bukit, mengapa diletakkan di bukit, sedangkan kalau nanti di Lukas dikatakan Yesus melihat orang banyak dari bukit, tempat yang menyangkut khotbah ialah berbahagialah. Ini menunjukkan letakkan sama dengan Musa. Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, maka Yesus sebagai turun ke bawah. Ya, jadi mungkin saya tidak akan Bukankah seharusnya kita selamat jenang-jenang pintu, ya, atau sekarang bingkai pintu untuk dilewati dari kematian, ya. Jadi peristiwa ini ada hubungannya dengan pengalaman orang Israel. Namun kita sebagai Israel
yang baru. Nah, ini yang sampai hari ini orang Israel nggak mau menerima bahwa orang Kristen adalah Israel baru. Bagi mereka nggak mau terima. Nah, itulah sebabnya mereka masih mengajak orang Kristen yang sekarang berpikir secara Israel yang lama. Itu intinya perbedaan itu. Ya, jadi dalam perjanjian baru, Paskah, dan ini menarik ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia, baik Passover maupun Paskah, dua-duanya diterjemahkan dengan Paskah. Ya, nah ini yang juga menarik bahwa Paskah itu sebetulnya jatuh pada hari Sabat, bukan pada Jumat Agung loh. Nah ini yang saya mau katakan, banyak orang mau membuat orang Kristen kembali ke agama Yahudi, namun di satu pihak mereka melihat bahwa sebenarnya Paskah itu terjadi pada hari Sabat. Jumat itu belum Sabat. Jumat setelah matahari terbenam barulah Sabat. Padahal Yesus sudah meninggal. Kan Yesus harus dimasukkan sebelum Sabat terjadi. Jadi itulah sebabnya maka Paskah ini dan Yohanes menjadi intinya. Dikatakan bukan pada Sabatnya, pada hari pertamanya minggu itu. Ya, jadi itu secara ringkas saya mau mengatakan bahwa kalau kita lihat kamus Alkitab yang baik, itu jelas dijelaskan bahwa Paskah untuk orang Israel ini tetapi diberi makna yang baru karena apa? Makna yang baru itu nanti saya berikan ayatnya ya setelah break, di mana Yesus disebut domba Paskah. Jadi domba Paskah kita bukan yang Israel, tetapi Yesus. Jadi maknanya sekarang makna yang baru, ya. Jadi itu mengapa kita menyebut Jumat kematian Yesus dan Paskah adalah kebangkitannya, dan itu jatuh pada hari pertama minggu itu, ya. Baik, mudah-mudahan itu menolong. Saya tahu itu memang pengantar yang singkat, tetapi mudah-mudahan meringkas. Terima kasih Pak Daud. Pak Roy, bolehkah nanti setelah break kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan Pak, bisa open mic. Kita istirahat sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai waktu jadwal kita 10.25 kita akan mulai lagi. Mari kita manfaatkan waktu kita sekitar 2-3 menit ke depan untuk relaksasi atau mungkin mau minum atau lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk pemaparan dari Pak Daud untuk pertanyaan. Boleh tolong ditampilkan 2 ayat yang tadi saya minta ya. Nah, ya, karena itu membantu kita untuk melihat bahwa itu ditegaskan dalam perjanjian baru. Silakan. Tolong. Nah. Ya. Jadi di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, di sini Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai domba Paskah kita, ya. Jadi buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, jadi di sana kita melihat Paulus menjelaskan bahwa domba Paskah kita bukan lagi yang di perjanjian lama, tetapi Yesus. Lalu satu lagi di Wahyu, ya. Ya, Wahyu pasal 5 ayat 6. Ayat 6-7 ya. Ayat 6-nya tolong. Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu
Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi kita melihat bahwa dalam penglihatan Yohanes, di dalam wahyu ini kita melihat bahwa Yesus sebagai anak domba yang telah disembelih itu ditekankan. Ya, itu hanya untuk menguatkan apa yang tadi ditanya. Oke. Ya, terima kasih Pak Daud. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Endi Firmansyah. Ya. Kata masgul dapat berarti mendengus dalam roh menurut terjemahan Septuaginta yang biasanya digunakan untuk kemarahan. Ya. Jika dikontekskan kepada masgul dalam perikop Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kira-kira Tuhan Yesus marah karena apa? Terima kasih. Ya. Saya harus bertanya kembali ya. Septuaginta adalah bahasa Yunani yang merupakan terjemahan dari Alkitab Perjanjian Lama, atau orang Israel menyebutnya Alkitab Ibrani. Mengapa mereka tidak menyebut Alkitab Perjanjian Lama? Karena bagi mereka sampai hari ini Alkitab mereka ya cuma satu, yang orang Kristen sebut Perjanjian Lama. Karena itu mereka sebut Alkitab atau Hebrew Bible, Alkitab Ibrani. Nah, waktu diterjemahkan, itulah yang disebut Septuaginta. Memang bahasa Yunani. Namun penggunaan bahasa Yunani di Septuaginta tidak selalu semasa, karena berbeda zaman, ya, berbeda beberapa abad dari Perjanjian Baru. Jadi sebenarnya penggunaan dalam Septuaginta tidak selalu harus menjadi tolok ukur untuk Perjanjian Baru. Nah, untuk Perjanjian Baru yang dapat saya sampaikan bahwa kata ini diulangi dalam pasal 11 ayat 33 dan pasal 11 ayat 38. Ya. Tapi kedua-duanya sebenarnya artinya adalah memang dalam terjemahan baru edisi 1 disebut masgullah pula hati Yesus, tetapi dalam edisi kedua ya itu sudah diterjemahkan dengan istilah bahasa Indonesia yang lebih tepat. Karena jangan lupa bahwa Perjanjian Lama terjemahan baru itu dimulai proyeknya tahun 52. Berarti sudah 70 tahun ya. Jadi masih istilahnya masih banyak yang menggunakan istilah warisan dari bahasa Melayu. Dalam edisi kedua PB terjemahan baru, Yesus sekali lagi sangat terharu. Jadi kata masgul tidak ada, itu tadi karena saya menggunakan dari TB edisi 1. Dalam bahasa Indonesia masa kini juga sangat terharu, itu yang digunakan. Ya, jadi mudah-mudahan kita melihat bahwa kita melihat itu karena apa? Satu terjemahan itu selalu merefleksikan masa waktu diterjemahkan, ya. Dan kalau kita melihat misalkan di dalam ayat 33, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, itu dalam edisi kedua, maka sedihlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata. Ya, jadi mudah-mudahan itu menolong bahwa di sini itu jelas bukan marah ya, karena penggunaan Septuaginta seperti saya katakan tidak boleh dijadikan sebagai tolok ukur. Memang kalau dalam Septuaginta bukan hanya misalkan di Daniel pasal 11 ayat 30 itu bisa berarti marah ya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kalau di dalam Injil nanti seperti itu, ya, tidak selalu. Jadi kita harus melihat penggunaannya dan jangan dikatakan bahwa karena digunakan di Septuaginta artinya marah berarti nanti di dalam Injil selalu marah gitu. Jadi kita harus melihat konteksnya, ya. Oke, mudah-mudahan itu membantu. Terima kasih Pak Daud. Bagaimana Pak Endik? Apakah cukup, Pak? Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari
Oh, cukup dari Pak Endi Firman saya. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Terima kasih dan memberkati kembali. Kasih Pak Daud. Ada pertanyaan dari Ibu Pendeta Efrat. Silakan, Bu Efrat. Baik, selamat siang. Tetap semangat. Om Daud, saya mau tanya, mungkin pertanyaannya sebenarnya simpel, sederhana, tapi saya kepengen aja tahu. Di dalam tulisan Yohanes itu dikatakan, khususnya dalam Yohanes 13 lah, di beberapa ayat itu, bahwa Yohanes itu dekat dengan Yesus, dikasihinya, bahkan dalam khotbah-khotbah yang saya dengar dari kecil, sampai sekarang, Yohanes itu paling dikasihi Yesus. Pernyataan itu sebenarnya memang dapat kita lihat secara akurat di Alkitab bahwa Yesus memang betul-betul sangat mengasihi Yohanes daripada yang lain, atau itu pengembangan-pengembangan dari khotbah dari dulu-dulu yang terus berkembang dan itu dianggap sebagai satu kebenaran dalam tulisan itu. Gitu Om. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu murid-murid Yesus selalu bersama dengan Yesus, mendengar pengajaran dan lain sebagainya, melihat tanda mujizat, apakah seperti apa mereka mengenal kealahan atau ketuhanan Yesus? Sehingga dalam peristiwa Paskah, kenapa mereka seperti sangat tergoncang dan seperti tidak paham siapa itu Yesus? Justru setelah dia mati dan bangkit, baru murid-murid pelan-pelan memahami. Bahkan ketika dua orang jalan ke Emmaus itu, setelah Yesus memecah-mecahkan roti, baru dia paham bahwa itu Yesus. Sebenarnya apa yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus secara full, bahwa itu aja Om pertanyaan saya. Ya. Mungkin satu demi satu ya. Saya akan mulai dengan pasal 20 karena tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan di dalam Injil Yohanes itu, atau mungkin saya bisa minta bantuan dari ya pasal 20 ayat 3 ya. Jadi Yohanes pasal 20 ayat 3 ya. Oke. Tolong ditampilkan supaya kita melihat di dalam Injil Yohanes. Jadi bukan hanya penafsiran, tetapi memang benar-benar tertulis begitu. Nah, di dalam teks itu tadi disebut 20 ayat 3 ya. Oke. Nah, ini maaf ya. Nanti saya akan beritahukan ada teks yang lebih bagus dari ini. Yang ditampilkan ini keliru nih, lihat ini. Murid yang lain ya, lalu lihat di BIS tahun 85. Itu sudah tidak benar lagi. Yang dicetak oleh Lembaga Alkitab isinya tidak seperti itu. Ya. Di dalam ayat 2, coba ayat 2. Ayat 2, maksud saya ayat 2. Nah, oke, ayat 2. Nah, ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Jadi memang itu ada tersurat ya, bukan tersirat, tersurat, memang ada. Jadi kalau kita melihat misalkan terjemahan lama, boleh di-scroll ke bawah. Tolong di tampilannya ya. Oke. Itu kan juga disebut ya. Di sana ditulis bahwa kepada murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus. Jadi ini memang tertulis seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kesimpulan orang, atau memang tercantum seperti itu. Dan ternyata di dalam Injil Yohanes ini diulangi 3 kali. Kalau mau dicatat boleh. Yohanes 13 ayat 23, lalu Yohanes 20 ayat 2, nanti di pasal 21 ayat 7
dan 21 ayat 20. Jadi 4 kali. Kalau sampai 4 kali diulang-ulang, berarti ini memang penekanannya. Ya, memang jadi benar bahwa ini adalah pernyataan yang ada di dalam Injil Yohanes. Dan ini menarik sekali, ini ditangkap oleh pelukis yang bernama yang menggambarkan bagaimana pada waktu malam perjamuan terakhir, murid itu menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Ini menunjukkan bahwa tekanan ini ditangkap. Jadi Ibu, ini tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu disangsikan, memang ada. Ya, jadi memang ada bahwa di dalam Alkitab ini benar-benar ada. Ya, coba tolong dilihat itu catatan kakinya apa itu, K itu yang tadi bukan di sini, bukan. Nah, kembali ke TB tadi. TB ada catatan ya naik lagi. Nah, itu ada K itu kalau diklik apa itu? Tolong bukan di yang dikasih murid yang lain yang dikasih itu ada K itu kalau ditik hanya rujukannya ya. Tetapi rujukan yang saya sampaikan lebih lengkap. 13 ayat 23, 20 ayat 2, 21 ayat 7 dan 21 ayat 20. Jadi kalau sampai 4 kali itu memang benar ya. Jadi tidak perlu disangsikan, memang betul. Oke. Yang kedua apa ya pertanyaannya? Yang kedua, Om, seberapa jauh sebenarnya pengenalan murid-murid tentang Yesus Ya. dalam pandangan di Injil Yohanes ini, Ya. ataupun di sinoptik lah. Ya. Sehingga kenapa pada saat peristiwa Paskah seperti murid-murid itu nggak kenal siapa itu Yesus. Apakah memang belum dinyatakan sepenuhnya kealahan Yesus? Justru nanti setelah dia bangkit baru betul-betul mereka memahami selama ini guru mereka inilah Mesias yang sebenarnya. Atau mungkin selama ini mereka menganggap Yesus itu seperti pembuka jalan aja seperti Yohanes. Ya, itu betul. Om, pertanyaan aja Om. Ya. Memang ini sesuatu yang sangat manusiawi ya. Saya mengatakan bahwa pemahaman itu kalau pengikut-pengikut Yesus itu bayangkan belajar dengan Yesus, tinggal dengan Yesus, makan dengan Yesus selama 3,5 tahun. Itu pun pemahaman mereka belum terbuka sama sekali ya. Itu sebenarnya di satu pihak bagi saya itu adalah berita anugerah bagi kita. Kita itu pun kadang-kadang seperti itu ya. Apalagi kalau kita tidak mendalam, tidak mendekat, itu lebih diragukan apakah kita mempunyai pemahaman. Nah, namun berbahagialah seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes, orang yang tanpa melihat dapat percaya. Dan ini adalah sesuatu pergumulan kita. Nah, di dalam Injil memang dinyatakan bahwa hal-hal ini terjadi menunjukkan bahwa pengikut-pengikut Yesus tidak segera tahu. Ya, dan kalau kita melihat kembali pada saat dipanggil oleh Yesus, ada yang mengerti dialah Mesias, ada yang lain mengatakan belum yakin. Dan inilah sesuatu yang terjadi. Bahkan kalau kita melihat sampai hari ini masih banyak orang juga yang belum yakin, ya. Dan itulah sebabnya banyak orang mengatakan mengapa orang Israel kok tidak bisa percaya. Dan ini adalah sesuatu yang memang selama pintu masih terbuka, pintu anugerah itu masih terbuka, ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Ya, itu yang di berita Injil yang saya terima seperti itu. Nah, yang menarik ini yang kalau kita selama ini secara Injil sinoptik ya, pemahaman ini memang dikatakan di dalam Injil sinoptik setelah Yesus bangkit, lalu apa? Naik ke surga kan?
Setelah naik ke surga, baru hari Pentakosta, Roh Kudus diturunkan. Betul ya? Itu urut-urutan yang kita lakukan. Hari besar nasional pun seperti itu, mengikuti liturgi gereja berdasarkan sinoptik. Namun kalau kita membaca Injil Yohanes, sebenarnya Roh Kudus dicurahkan kapan? Pada hari Paskah. Nah, kalau saya sampaikan seperti itu, ada yang menolak. Ayo kita baca ayat Alkitabnya. Coba dibuka ya. Coba dibuka. Di mana Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus? Di dalam Injil Yohanes. Sudah ada yang dapat? Roh Kudus dihembuskan oleh Tuhan Yesus kapan? Coba baca 20 ayat 22. Saya bacakan, Pak Daud. Ya. 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dengan Ini kudus. khas Yohanes. Pada hari Paskah, Roh Kudus sudah dicurahkan sesuai janjinya. Nah, ini mungkin akan membuat beberapa orang bertanya-tanya, waduh ini ajaran Pak Daud lain daripada lain, bukan saya. Itu hanya karena teman-teman belum baca Alkitab secara serius. Ya, jadi tolong pelajari di dalam sinoptik, karena ingat Kisah Rasul-Rasul adalah bab 2 dari Injil Lukas. Penulisnya sama. Bab 1-nya Injil Lukas, Kisah Rasul-Rasul bab 2. Maka kisahnya sama dengan sinoptik. Namun Yohanes itu seperti yang dijanjikan Tuhan. Aku akan mengirim Roh, dan Roh Kudus turun pada hari Paskah. Ya, oke. Nah, jadi berarti mudah-mudahan ini paling tidak memberikan dorongan pada kita, jangan berhenti belajar. Banyak sekali masih yang indah, bagaikan harta karun, ya, sebagaikan tambang emas, semuanya itu masih tersembunyi. Kalau kita nggak menggali sendiri, hanya dengar kata orang, kita akan selalu menjadi bingung. Ya, jadi ini yang akan membuat, karena kalau kita menemukan sendiri, kita bergairah, kita menyampaikan firman, kita mengajar, memberikan PA, itu kita makin membuat orang juga ingin belajar firman Tuhan. Gitu. Ya, jadi itu dorongan saya, mudah-mudahan ini menolong. Ya, jadi bukan belajar opera, ya, bukan dari diktat, tapi teks itu perlu kita tekuni, ya. Jadi itu hal-hal yang akan menolong kita. Begitu Ibu Efrat, kira-kira boleh? Ya, sementara ya Om. Banyak yang mau tanya, nanti kalau masih kurang. Atau MPD 4 mengadakan webinar lagi, ya, webinar lanjutan. Baik, terima kasih Pak Daud, terima kasih Ibu Pendeta Efrat. Saya izin untuk memberi kesempatan kepada Pak Obed Musabani untuk menyampaikan, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, saya minta maaf karena memang waktu kita ini kita batasi, dan terima kasih Pak Obed. Silakan Pak, langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Nail, rekan-rekan di MPD 4, terima kasih. Pak Daud sudah menyampaikan pemaparan materi dengan apik sekali dan sangat sistematis. Ini pertanyaan lanjutan aja sebenarnya. Tadi saya sudah bisa paham semua dengan pembahasan materinya. Cuma karena ada jawaban, sehingga timbul lagi pertanyaan Pak Daud. Langsung aja, kalau begitu bagaimana pandangan Pak Daud tentang saudara-saudara atau teman-teman atau gereja-gereja? Jadi nanti setelah kenaikan Kristus ke surga, kan baru turun Roh Kudus tuh berdasarkan Kisah Para Rasul. Lalu mereka adakan doa selama 10 hari. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal itu? Karena Roh Kudus sudah dihembuskan pada waktu Paskah. Terima kasih Pak Daud. Ya, ya.
Saya kira karena kita mempunyai 2 kisah, itu tidak apa, Pak. Itu sama dengan pertanyaan, mana yang benar? Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem naik 1 ekor keledai atau induk dan anaknya? Menurut saya dua-dua itu ada di Alkitab, dua-dua itu benar, 2 fakta yang ditekankan yang berbeda. Begitu. Jadi misalkan di dalam Matius bahwa 2 ekor keledai, induknya dan anaknya, itu untuk mengatakan bahwa, ingat ya, ini kan latar belakangnya orang yang berlatar belakang Yahudi, pengikut Yesus yang berlatar belakang Yahudi. Jadi sangat kenal dengan perjanjian lama, dengan Alkitab Ibrani itu. Maka bagi mereka, ini menunjukkan bahwa nubuatan sudah digenapi tepat seperti apa yang tertulis. Itu ya. Tetapi jangan dilihat dari segi lalu naiknya bagaimana. Apakah Yesus duduk di induknya, kakinya ditumpangkan di anaknya? Itu bukan pertanyaan para penginjil. Para penginjil ingin memberikan pelajaran yang ajarannya adalah secara teologis menekankan. Nah, bagi saya, gereja kami pun akan tetap merayakan hari Pentakosta seperti yang ditetapkan, karena kita juga ada kenaikan Yesus ke surga, dan itu keuntungan bagi Indonesia yang hari itu diliburkan ya sebagai libur nasional. Itu ada sejarahnya yang menarik juga. Itu sebenarnya bernegosiasi dengan pemerintah dulu ya 15 Agustus. Tetapi gereja Protestan kan tidak terima itu. Sehingga gereja Katolik mengalah, dan yang dirayakan adalah kenaikan Yesus ke surga. Jadi itu satu kisah yang bagus sekali ya. Kita dalam kebersamaan mau bersama-sama. Mengapa saya katakan kita beruntung? Kalau di Malaysia, jangankan kenaikan Yesus ke surga, Jumat Agung itu masih hari kerja, tidak ada libur. Jadi Indonesia masih bersyukur ya bahwa Jumat Agung itu adalah hari libur nasional. Ya, jadi bagi saya tidak ada masalah. Memang menurut Yohanes, Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi kita mengikuti tradisi Lukas, ya ada hari kenaikan, hari Pentakosta, tidak apa, ya tidak masalah itu. Nah, gitu. Begitu ya Pak Obed ya. Oke, terima kasih Pak Obed. Bagaimana Pak? Oke, makasih ya Pak Obed. Ada satu pertanyaan. Saya izin kepada Bapak Ibu, terutama Pak Suarez. Nanti pertanyaan ini saya lanjutkan kepada Pak Daud. Mohon Pak Suarez bisa mencet nomor Bapak. Nanti jawaban dari Pak Daud akan saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam webinar kita. Jadi sangat menarik ya, sebenarnya banyak yang bisa kita bahas, bahkan Pak Daud juga sangat terbuka. Memang waktu kita lah yang memang terbatas ya Bapak Ibu, dan mungkin ke depan kita akan mengadakan lagi biar semua bisa kita sama-sama seperti yang tadi disampaikan Pak Daud, terus belajar dan terus belajar. Dan waktu berikutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Efrat Sambira selaku Ketua Majelis Pimpinan Daerah 4 Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus menutup webinar kita pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Pak Nael. Semangat siang buat kita semua. Saya berharap kita masih semangat bertanya ya. Yang pertama, terima kasih buat Om Daud yang sudah bersama-sama di zona MPD 4 secara virtual. Walaupun di sana sudah mau sore nih Om ya, di Australia. Ya, saya harap Om Daud tadi sudah makan siang ya. Penyampaian firman Tuhan, bahkan edukasinya buat kami semua, dan saya berharap bahwa dari webinar ini akan menumbuhkan semangat kita ya untuk terus belajar, karena memang secara khusus buat teman-teman di MPD 4, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang memang memberitakan Injil, kita harus lebih banyak belajar Injil daripada belajar yang lain dulu,
karena yang lain itu adalah support, di mana kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan itu semua, sehingga jangan sampai justru pembelajaran tentang Alkitab menjadi sesuatu yang sambil jalan, lalu kita lebih belajar contoh, belajar yang lain, akhirnya kita tidak menjadi hamba Tuhan yang dapat berapi. Gereja itu apa? Banyak sekali jawabannya. Ada gereja itu kumpulan orang angkat tangan, kumpulan orang berdoa. Nah, kita seharusnya sebagai hamba-hamba Tuhan bisa menjawab apa itu gereja sebagaimana yang dimaksudkan di Alkitab, apa itu gereja. Jadi secara pribadi saya melihat banyak hal simpel yang kadang-kadang kita juga nggak bisa menjawabnya begitu. Ketika orang-orang meminta pertanggungjawaban iman, meminta pertanggungjawaban sebuah jawaban dari rasa ingin tahunya, proses untuk mengerti hal yang kita buat di MPD banyak pertanyaan baik jemaat maupun hamba tempat, kita bisa sama lagi untuk hal itu. Karena kalau orang buat kami di MPD 4 untuk terus belajar, dan buat teman-teman semua yang sampai siang hari ini masih tetap join bersama, terima kasih, semangat ya, semangat Lebaran. Minal aidin wal faidin. Itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi ada sebuah kepuasan bahwa mereka akhirnya bisa menyelesaikan puasa dengan baik gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman di MPD 4 yang berusaha mempersiapkan semua, walaupun jaringan kami ini ada yang terlempar keluar dari tadi, tapi kami di WA terus berkoordinasi agar semua tetap berjalan dengan baik ya. Hari ini beberapa kayak Bro Nail ada terlempar keluar, Ibu Justin. Jadi kami berkoordinasi ya, sambil ada yang tunduk kepala, Tuhan tolong supaya ini berjalan dengan lancar begitu ya, dan terima kasih Tuhan Yesus menolong sehingga semua boleh berjalan sampai pada detik ini. Jadi tetap semangat buat semua teman-teman di MPD 4, Tuhan Yesus pasti menolong gereja Tuhan di MPD 4 dan di Indonesia ini. Dan sekali lagi terima kasih buat Om Daud, sampaikan salam buat Tante dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Pendeta Eva. Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan webinar kita. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Yus Ambudi bisa menutup di dalam doa. Dan setelah ini mohon Bapak Ibu tetap ada di ruang Zoom meeting ini, kita akan berfoto bersama ya. Silakan. Masih mute, Pak. Ya, oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang sangat berharga di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hambamu, sebagai umat-umatmu. Kami terus perlu mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Bagaimana segala keterbatasan pengertian kami akan Engkau, tapi Engkau rindu supaya kami mengenal Engkau lebih sungguh, sehingga kami boleh semakin mengerti yang menjadi isi hati Engkau dan kebenaran firman untuk kami lakukan. Buka bumi
di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan lain, dan kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu dan umat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati untuk pengurus yang telah mengadakan webinar Paskah di MPD 4 ya Bapak. Berkati juga untuk narasumber Bapak Pendeta Dr. Daud Hadi Susilo yang Tuhan telah pakai untuk menaburkan firman Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu semua terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat roh yang menyala-nyala, dan kebenaran firman Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami semua. Dan Tuhan terus kerjakan kami, Tuhan pakai kami lebih jauh bersama dengan Engkau. Menjadi saksi-Mu yang berkenan di hadapan Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa yang lebih mengenal Engkau, jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, dan hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Roh-Mu tetap menguatkan kami untuk terus mengerjakan kami. Terima kasih Bapa, ini syukur doa kami, biarlah berkat dari surga, dari bumi, sukacita dan damai daripada surga tetap limpahkan dan terus limpahkan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yusam Budi. Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Saya mau dengan hormat Ibu Pendeta Justin bisa memimpin kita dalam sesi foto. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita ada 3 halaman di sini ya. Saya halaman pertama. Mohon bisa dibuka semua videonya. Saya ambil di halaman pertama. Baik, kita sambung ke halaman kedua. Mohon bisa dibuka semua Bapak Ibu. Baik, kita pindah ke halaman yang ketiga. Ya, terima kasih. Terakhir di penghujung acara kita ada 52 peserta. Terima kasih Bapak Ibu semua yang bisa hadir, hamba-hamba Tuhan, dari pengurus MPP Pusat, terima kasih sudah hadir. Hamba-hamba Tuhan yang ada di MPD 4, bahkan seluruh jemaat yang bisa hadir pada siang hari ini, terima kasih untuk kesediaannya. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Kembali juga kepada narasumber kami, Bapak Pendeta Daud Susilo, terima kasih Pak. Tuhan memberkati, tetap semangat Pak. Lain waktu kita akan ketemu lagi, mungkin dengan tema-tema yang baru. Terima kasih juga Pak Yo, sudah bisa hadir. Nanti lain kali seperti yang tadi dibilang Pak ya, atau bisa jalan-jalan ke MPD 4. Terima kasih untuk Bapak-Bapak semua, untuk bisa hadir, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua, sampai ketemu lagi di acara-acara webinar kita selanjutnya. Shalom, Tuhan berkati. Mohon pamit. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Roy Effendi Putar yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Obed. Tuhan memberkati. Selamat Pak Efrat dan teman-teman semua, Pak Nael. Ya, terima kasih. Terima kasih.